Uang perusahaan habis buat gaji. Bisnis ini hampir bangkrut karena salah kelola SDM dan sistem. Salah satu perusahaan yang kami tangani hampir tutup, padahal omset bulanannya cukup besar. Masalah utamanya ternyata bukan di pemasukan, tetapi di pengelolaan SDM dan sistem internal. Gaji dan tunjangan menghabiskan hampir seluruh uang perusahaan tanpa ada peningkatan produktivitas yang signifikan. Perusahaan ini mengalami over karyawan. Jumlah timnya jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan aktual bisnis. Apa dampaknya? Pengeluaran gaji membengkak setiap bulan, sementara hasil kerja tidak sebanding. Produktivitas tidak terkontrol karena banyak posisi yang tumpang tindih atau tidak punya output jelas. Cash flow menipis, uang yang masuk langsung keluar hanya untuk menggaji orang-orang yang sebenarnya tidak semua dibutuhkan. Masalah yang muncul terus beruntun akibat dari kelebihan karyawan dan sistem yang lemah. Nah, di sini masalah tidak berhenti di jumlah karyawan. Sistem kerja mereka pun lemah. Ini beberapa hal yang kami temukan. Job desk tidak jelas, banyak karyawan yang bingung harus melakukan apa. SOP tidak ada atau tidak dijalankan. Akibatnya, keputusan penting terlambat diambil. Tidak menggunakan tools manajemen kerja. Koordinasi dilakukan secara manual, rawan miskomunikasi. Data berserakan. Laporan keuangan, HR, dan operasional tidak terkonsolidasi, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan. Insight pentingnya, banyak perusahaan yang sebenarnya tidak kekurangan omset, tapi kehilangan uang karena ketidakefisienan internal. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami mengambil langkah strategis dan terukur. Yang pertama, evaluasi struktur organisasi. Kami bantu menyusun ulang peran yang benar-benar dibutuhkan. Melakukan right sizing, bukan sekedar PHK, tapi penyesuaian tim sesuai skala bisnis. Menetapkan KPI untuk setiap posisi agar kinerja bisa diukur. Lalu yang kedua, membangun sistem yang mendukung menyusun SOP untuk tiap departemen dan alur kerja. Menggunakan tools digital seperti Asana, Google Workspace, atau software ERP sederhana. Meningkatkan kecepatan komunikasi, monitoring, dan eksekusi kerja. Ketiga, optimalisasi biaya dan kontrol keuangan. Menyusun ulang struktur gaji berdasarkan beban kerja dan kontribusi. Membuat laporan cash flow mingguan untuk memantau kondisi keuangan secara real time. Menekan pengeluaran tidak perlu seperti tunjangan yang tidak relevan atau jam kerja lembur tanpa output. Hasil yang didapat, biaya gaji berkurang 35%. Karyawan lebih fokus, keputusan bisnis lebih cepat diambil, dan cash flow perusahaan mulai positif dalam 3 bulan. Tips untuk pemilik bisnis agar tidak terjebak masalah serupa. Yang pertama, checklist sederhana untuk Anda. Apakah Anda tahu siapa saja karyawan yang benar-benar menghasilkan? Apakah peran di perusahaan Anda sudah memiliki deskripsi kerja dan KPI? Apakah cash flow Anda sering terganggu hanya karena payroll? Langkah awal yang bisa dilakukan adalah lakukan audit tim dan beban kerja. Gunakan tools manajemen kerja dan keuangan. Pisahkan antara gaji produktif dan biaya rutin yang tidak berdampak langsung. Buat kebijakan SDM berdasarkan data, bukan asumsi. Jika Anda merasa bisnis Anda stagnan atau berat hanya karena beban karyawan yang terlalu besar, inilah saatnya melakukan evaluasi. Kami bisa bantu Anda menata ulang struktur bisnis, sistem kerja, dan keuangan agar lebih efisien dan menguntungkan. Klik link di deskripsi untuk dilakukannya asesmen pada bisnis Anda, dan tim kami akan langsung turun ke perusahaan Anda.